Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada halaqah ini kita akan melanjutkan kajian tersebut pada pasal yang ketiga, yaitu tentang adab-adab berpuasa. Qala Al-Izz ibn Abdussalam rahimahullah ta'ala, al-faslu tsalitsu fi adabihi, tentang adab-adab berpuasa. Itu para ulama mengatakan bahwa adab adalah ruh dari segala sesuatu. Nah, maka yang paling penting dari menjalankan ibadah itu bukan hanya sekedar kita keluar dari kewajiban, melepaskan diri dari tanggung jawab kewajiban kita, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjalankan ibadah tersebut. Ibadah adalah ibarat jasad, ruhnya adalah adab. Nah, maka di dalam kitab ini Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam menjelaskan tentang adab-adab puasa, supaya tujuan dari berpuasa ini dapat terrealisasi, dapat terwujudkan di dalam diri kita. Qal wahiya sittatun. Nah, di sini ada 6 adab-adab yang disebutkan oleh Izzuddin Ibn Abdissalam. Ahaduha hifdzul lisani wal jawarih anil mukhalafah. Yang pertama adalah ketika kita berpuasa, jangan hanya meninggalkan makan minum saja, tetapi apa? Jaga lisan, jaga anggota badan, khususnya al-jawarihus sab'ah. Anggota badan yang ketujuh, yang mana anggota badan 7 ini adalah merupakan pintu hati. Apa itu jawarih yang sab'ah ini? Mata, lisan, telinga, tangan, kaki, kemaluan, dan perut. Apa yang terlihat oleh mata akan masuk ke dalam hati. Maka jaga mata dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terdengar oleh telinga akan masuk ke dalam hati. Maka jaga telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kotor, karena itu akan mengotori hati. Tangan dijaga, jangan sampai menyakiti orang. Lisan dijaga, jangan berkata kotor. Kaki jangan melangkah kepada perbuatan maksiat. Kemaluan jangan digunakan untuk berzina dan lain sebagainya. Perut jangan makan yang haram. Nah, maka semua itu harus dijaga di dalam kita berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita dengan apa? Kita ajar nafsu ini untuk meninggalkan sebagian dari yang halal. Supaya apa? Supaya kita lebih dapat menjauhkan diri dari yang haram. Artinya apa? Kalau yang halal saja kita dapat tinggalkan, apalagi yang haram. Nah, maka ini diantara makna sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak perlu kepada kita meninggalkan sesuatu yang halal sementara yang haram kita lakukan. Nah, oleh sebab itu bahwa tujuan dari ibadah itu bukan hanya sekedar kita melakukan ibadah untuk menggugurkan kewajiban, tetapi apa yang paling penting adalah adab-adab di dalam melakukan ibadah tersebut. Kedua, di antara adab puasa adalah apa? Idza du'iya ila ta'amin wa huwa shaimun. Apabila kita sedang berpuasa, kemudian kita diundang untuk makan, falyaqul inni shaimun. Artinya apa? Hendaklah dia i'tizar. I'tizar itu dengan supaya apa? Supaya orang yang mengundang kita makan itu tidak kecewa, mengira kita menolak undangannya, maka kita mengatakan mohon maaf, saya sedang berpuasa. Sebaiknya kita ucapkan itu supaya orang tersebut dapat memahami kita. Ketiga, di antara adab berpuasa adalah ma yaquluhu idza aftar. Ketika kita berbuka puasa, apa doa yang kita baca? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesyukuran kita sudah menyempurnakan, Allah berikan taufik kepada kita untuk menyempurnakan ibadah kita. وهو مروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ.
Ya, rasa dahaga telah pergi. Wabtallatil uruqu, dan urat-urat pun sudah basah, sudah segar kembali. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala insyaallah didapatkan. Ya, maka ini diantara doa-doa kita berbuka puasa, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Kemudian ada hadis lain lagi, ya, di antara doa-doa yang kita baca, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan i'anah kepadaku sehingga aku dapat berpuasa. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, maka kita tidak akan berpuasa. Kalau Allah tidak berikan kita taufik, maka kita tidak akan dapat berpuasa. Wa razaqani fa aftartu, dan Allah berikan kita rezeki sehingga kita bisa berbuka puasa. Nah, itu adab yang ketiga, yaitu ketika kita berbuka puasa, maka hendaklah kita mengawalinya dengan doa. Kemudian adab yang keempat, ma yuftaru alaihi. Nah, ketika kita berbuka puasa nanti, dengan apa kita berbuka puasa? Untuk membuka, untuk membatalkan puasa kita ini, apa yang paling afdol? Wahwa rutabun au tamrun. Rutab, nah ini kurma ini. Kemudian ketika dia sudah melembut, sudah lembek, sudah basah, sehingga kulitnya itu bisa dikupas, namanya rutab. Nah, ketika dia sudah kering, sudah mengeras, namanya tamr. Nah, maka kita disunahkan kalau ada berbuka puasa, mengawali berbuka puasa, artinya untuk membatalkan puasa itu kita memakan rutab. Kalau tidak ada, maka tamr. Kalau tidak ada, ma, ya, dengan air. Ya, artinya apa? Sebelum kita sholat, jangan mendengar azan langsung sholat. Ini juga tidak disunnahkan. Ya, tidak disunnahkan. Nah, berarti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah iftar, berbuka puasa sebelum sholat. Ya, supaya apa? Supaya nggak mikirin makan waktu sholat. Ya, artinya apa? Lebih baik kita ingat sholat dalam makan daripada ingat makan dalam sholat. Kemudian adab yang kelima dan keenam, ya, ta'jilul fitri, ya, yaitu apa? Menyegerakan berbuka puasa. Wa ta'khirus sahuri, dan mengakhirkan sahur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, makan sahurlah, ya, bersahurlah. Kenapa? Di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, para ulama telah menyebutkan apa keberkahan sahur tersebut. Pertama di antaranya, kita ketika berpuasa itu ada tenaga. Karena perlu kita ketahui bahwa puasa ini tujuannya bukan supaya kita lapar, tetapi supaya kita dapat mengendalikan diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wala yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Ya. Manusia akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kenapa? Karena ketika azan maghrib, itu artinya apa? Puasa berakhir dan masuk pada ibadah lainnya, yaitu apa? Salat maghrib. Nah, kemudian di sini Imam Izzuddin Ibn Abdissalam menjelaskan kenapa kita harus mengakhirkan sahur. Beliau mengatakan, wa innama akhkharas sahura liyataqawwa bihi 'ala shaumi. Supaya apa? Supaya dia kuat di dalam berpuasa, supaya dia tetap energi. Ya, kenapa? Karena kalau terlalu lapar, lemas. Kalau lemas, tidur. Jadi apa? Siang hari tidur, malam juga tidur. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan fresh, dengan segar dan lain sebagainya, maka kita bersahur. Sekali lagi saya katakan, puasa bukan untuk kita hanya menahan dahaga, ya, ataupun lapar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau cuaca terlalu panas, beliau menyiram kepalanya dengan air. Supaya apa? Untuk menghilangkan dahaga yang berlebihan. Ya, untuk menghilangkan dahaga yang berlebihan. Kalau tujuannya adalah untuk menahan dahaga, maka semakin panas, semakin haus, itu akan semakin bagus. Tetapi tidak. Ya. Nah, maka kemudian beliau mengatakan, kaila yujhiduhu shaum fatuqidahu an katsirin minat ta'at. Supaya tidak dibuat letih oleh berpuasa, sehingga apa? Sehingga dia tidak mampu berbuat banyak ibadah.
Karena puasa ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan bonus di dalam ketaatan, ya. Maka menyegerakannya itu adalah merupakan kebaikan dan mengakhirkannya adalah kezaliman. Nah, itu berkaitan dengan adab-adab di dalam kita berbuka puasa, dan banyak lagi adab-adab lainnya yang harus kita jaga. Tetapi yang paling inti adalah tadi adab yang pertama, yaitu apa? Menjaga jawarih, lisan dan lain sebagainya, yang supaya kita benar-benar bukan hanya mulut kita saja yang berpuasa, bukan hanya perut kita saja yang berpuasa. Ya, karena ini memang yang paling penting, ya, yang paling penting di dalam kitab ini adalah berkaitan dengan adab-adab berpuasa ini. Ya, karena tanpa adab puasa kita tidak akan memiliki makna. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a saumahu ju'ahu, ya, ta'amahu wa syarabahu. Tanpa adab kita berpuasa, maka Allah nggak perlu kepada kita menahan diri dari lapar dan dahaga kita. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwah, jika ada pertanyaan nanti silakan di DM saja ke IG kami m_Abdul_Syukur, atau ke Adzikra Al-Mubarak, atau ke Facebook Pesantren Yatama Adzikra Yayasan Al-Amru Bittaqwa, atau ke nomor kami 0812 8066 0789 0812 8066 0789. Dan pesantren juga menerima zakat, infak, sedekah yang insya Allah juga akan kita salurkan untuk para mustahik, dan juga kita gunakan untuk kegiatan dakwah syiar kita, yaitu untuk kebutuhan operasional anak-anak yatama wa du'afa dalam proses belajar dan menghafal Al-Quran di pesantren ini. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi kita, dan jangan lupa besok insya Allah kita ketemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.